Abuya Mamafrun Al-Bantani itu memberikan kata kunci politik agama ilmu salju. Ketika jenengan belum paham kalimat ilmu salju, monggo jenengan telaah. Saya saja itu tidak langsung paham apa yang disampaikan oleh Abuya Mamafrun Al-Bantani meskipun saya ndereke beliau terus. Karena apa? Saya harus menelaah, mempelajari apa yang disampaikan beliau. Ternyata betul. Coba dicek lapangan. Habib-habib Yahudi ini akan mendekati pondok-pondok pesantren yang mana di situ adalah keturunan atau dzurriyyah ulama Nusantara yang dulu perintisnya adalah para pejuang yang jelas betul-betul menjaga NKRI, juga menjalankan Ahlussunnah wal Jamaah. Coba sekarang Habib-habib Yahudi disebar, bagi tugas. Ada yang masuk ke sini, pondok ini, ada yang masuk ke situ, bahkan sampai besanan. Ini tujuannya untuk mengunci. Karena pondok pesantren ini ketika nanti berkoar melakukan perlawanan kepada Habib Yahudi, mereka takut kedoknya kebongkar. Nah, ini kan nyata di lapangan. Coba jenengan cek. Awalnya mereka mendekati, misalkan punya kenalan seseorang. Akhirnya seseorang tersebut dijadikan perantara untuk silaturahmi, alasannya ke pondok pesantren. Ketika sudah kenal di pondok pesantren tersebut, perantaranya ini akan ditinggal. Itu nyata. Nah, di situ pasti nanti akan, cara basa kasarnya apa ya Pak? Jaluk amplop apa jaluk sangu ya? Ya skor kurang lebih ngono lah ya. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, itu modus-modus yang pada umumnya. Tapi di balik itu ada yang lebih berbahaya. Karena tujuannya pondok pesantren pada umumnya itu akan mendidik santri-santrinya tidak hanya agamis tapi nasionalis. Terbukti apa? Yang masih menjalankan pondok pesantren sesuai dengan wasiat ajaran ulama Nusantara, satu di pondok pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Terbukti apa? Setiap hari Senin di pondok pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang akan selalu mengadakan upacara bendera merah putih. Bayangkan, meskipun sambil nyeker, sambil sarungan, tetap kita hormat merah putih. Ini membuktikan Abuya Mamafrun Al-Bantani mendidik santri dan muridnya tidak hanya agamis tapi betul-betul nasionalis, mencintai tanah air. Pada saat ini bumi pertiwi memanggil kita semua, mulai Sabang sampai Merauke, anak bangsa, bahwasanya Indonesia saat ini sedang dijajah dari golongan Ba'alawi Yahudi. Kemarin saya juga mencatat daunnya Abuya Mamafrun Al-Bantani, anak-anak bangsa banyak yang direkrut kemudian didoktrin dengan doktrin-doktrin radikal. Siapa mereka? Golongan Habib Yahudi. Mosok kalau pribumi mau menghancurkan negara sendiri, tidak akan mungkin. Kenapa bisa seperti itu? Contoh, kemarin saya singgung namanya Umar Patek yang kelahiran Pemalang. Ternyata mereka adalah, Umar Patek ini adalah Habib Yahudi atau Ba'alawi. Kan bahaya. Gimana Pak Ketum? Nah, kemudian Abu Bakar Ba'asyir, loh, penyakitnya itu saja. Dari golongan Ba'alawi semua akan mengobrak-abrik dan menghancurkan bangsa Indonesia. Anak bangsa ketika sudah didoktrin, dikonsumsi narkoba. Kemarin saya catat itu, ini sangat penting. Bayangkan, coba dicek rekening semua Habib Yahudi atau dia yang punya yayasan, ada kucuran dana yang masuk ke rekening dari golongan Habib Yahudi atau di yayasan golongan Habib Yahudi. Pertama, kucuran dana dari mana, terus kemudian larinya kemana, nanti saya yakin, hakul yakin akan ketemu semua. Kemudian mereka menjajah, termasuk ada perjudian. Bayangkan, merusak moral anak bangsa pada saat ini. Kalau kiai-kiai tidak berani melek untuk melawan penjajah Ba'alawi Yahudi saat ini, Indonesia akan hancur. Anak bangsa akan menjadi seperti apa? Makanya beberapa tahun yang lalu Abuya Mamafrun Al-Bantani dengan tegas menyatakan bahwasanya Indonesia saat ini krisis akhlak. Itu betul. Karena apa? Terbukti banyak sekarang yang berani dengan kiai.
Kalau zaman dulu menatap wajah kiai saja tidak berani, lewat di depannya tidak berani, naik sepeda ada orang tua sampai turun dan menuntun. Akhlaknya begitu luar biasa zaman dulu. Tapi sekarang kenapa seperti ini? Mari kita introspeksi diri. Ternyata penjajahan yang merusak akhlak Indonesia dari golongan Habib Yahudi. Karena apa? Mereka berani mendoktrin katanya kalau tidak cinta Habib, katanya masuk neraka atau tidak masuk surga, wajib hukumnya mencintai Habib. Kalau ada Habib dari Habib Yahudi ini, contohnya Alwi Assegaf katanya melaknat Banser, Ansor, tidak boleh masuk NU. Nah ini kan jelas. Kenapa kiai diam, malah kiai bila Habib Yahudi? Dikemanakan jiwa nasionalisnya, dikemanakan pangkat yang dikasih oleh umat, panggilan kiai? Karena kiai atau lurah atau gus ini adalah sebuah amanah, tidak mudah, karena akan dimintai pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Pada saat ini semua para kiai harus membuktikan, katanya cinta NKRI, katanya cinta NU. Buktikan Indonesia saat ini sudah direndahkan harkat dan martabat oleh golongan penjajah, yakni Habib Yahudi. Persis apa yang didawukan oleh Abu Yamamah Mufron Al-Bantani. Kemudian karena mereka adalah penjajah, saat ini kita wajib menyuarakan kebenaran kalau memang betul-betul mereka adalah penjajah lewat jalur politik agama. Karena ketika langsung melakukan peperangan mereka tidak berani. Makanya untuk mengotak-ngotakkan, untuk merusak konsentrasi mereka lewat jalur agama, politik agama yang selalu dikumandangkan. Kemudian di sini juga ada kalimat yang saya tulis adalah sandiwara, ya, jangan sandiwara di Indonesia. Contohnya Habib-Habib Yahudi ini pura-pura ngajak sholawat, tetapi di situ dia akan mendoktrin. Contohnya ada videonya dan rame, dan dulu pernah saya bahas yang namanya Habib Syekh Assegaf Solo. Dia katanya Rizik guru NU, Taufik Assegaf guru NU. Ini kan bahaya. Kapan Taufik Assegaf dan Rizik ini mencintai NU? Apalagi sampai menjadi katanya guru NU. Ini bahaya Habib Syekh ini. Dan bahkan kalau nggak salah dia juga diangkat di Akwan PBNU. Bahaya ini. Karena apa? Dia bisnis sholawat di Jawa Tengah begitu ramenya. Yang ditipu siapa? Rakyat. Kiai-kiai dijadikan kacung, gus-gus dijadikan kacung untuk marketingnya. Kalau ada sholawatan bahaya ini, ratusan juta. Tim hadroh cuma gini-gini dari golongan pribumi, dikasih ibarat uang 100-200, barokah. Yang meraup keuntungan, meraup uangnya ini dari golongan mereka. Kalau mereka memang betul-betul cucunya Rasulullah, akan jelas akan Rahman Rahim, tidak akan pernah mengajarkan bisnis sholawat. Ini yang perlu dicatat pada saat ini, karena mereka jelas antara Habib yang masuk nyusup di NU, Habib yang jelas radikal, satu dengan yang lain adalah konspirasi yang sudah dibangun mereka. Tujuannya adalah menghancurkan NU, menghancurkan Muhammadiyah, dan yang Pak finishnya adalah menghancurkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka terang-terangan menghina Pancasila, merendahkan derajat martabat bangsa Indonesia. Para pahlawan sudah diakui. Abu Yamamah Al-Bantani jelas. Karena apa? Imam Bonjol katanya kakeknya Rizik. Ini kan bahaya. Kapan ada golongan Habib Yahudi jadi pahlawan? Penjahat semua. Nah, ini yang perlu dikaji oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Jangan ketipu dengan kulit, karena ada filsafat yang disampaikan oleh Abu Yamamah Al-Bantani. Jangan seperti buah kedondong, luarnya bagus tapi dalamnya ruwet. Nah ini yang harus dikaji, karena kalau kita betul-betul mencintai NKRI pasti akan berpegang teguh kepada Pancasila, merah putih dan NKRI. Mereka menipu dengan casing. Yang jelas Malaysia termasuk saat ini negara yang tegas menolak Habib
golongan klan Ba'alawi ini, karena jelas Malaysia sudah mulai rame dan Indonesia juga insya Allah kita hakul yakin akan semua tumbang musuh-musuh dalam selimut ini, yakni Habib Yahudi. Mungkin sementara itu dulu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.